Halo guys, jumpa lagi dengan Awan di sini ya di channel Pajak Smart. Tadi pagi ada klien yang kirim berita ya dari detik.com. Nah, gua agak kaget sekali ini guys karena media mainstream seperti detik.com pun sekarang udah membuat judul yang cukup provokatif gitu ya. Tapi ini masalah masalah isu yang sudah sangat lama, masalah yang sangat klise tentang tax amnesty ya, yaitu mengenai jebakan Batman tax amnesty jilid 2. Oke. Nah, seperti biasa saya perlu disclaimer dahulu nih guys, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini ya, dan di seluruh Pajak Smart Universe ini, itu sebenarnya adalah pendapat pribadi gua 100% gitu guys ya. Ini bukanlah kajian akademis, kemudian tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ya. Mohon koreksinya apabila ada kesalahan yang saya sampaikan gitu guys. By the way, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, gitu guys. Anda semua, teman-teman semua, tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu. Karena masing-masing orang kan punya kasus yang berbeda-beda, gitu guys. Nah, mohon konsultasikan dengan AR Anda atau konsultan pajak Anda masing-masing apabila Anda mau tanya tentang perpajakan Anda, gitu. Awan akan tersedia secara gratis ya, secara langsung dan gratis di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam, gitu guys. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa langsung menghubungi di www.ta2022.com. Oke, di www.ta2022.com. Oke, kita mulai guys. Ini mengenai isu klise, isu yang sudah sangat lama dari zaman dahulu, dari zaman TA, dari zaman Sunset juga begini ceritanya ya. Dari zaman TA 2015 sampai sekarang PPS juga dibicarakan orang gitu. Nah, media-media mainstream sudah banyak juga membahas mengenai ini gitu. Dan baru kali ini sih gue ngeliat di Detik ya. Detik biasanya nggak seperti ini gitu, nggak sampai seprovokatif atau senegatif ini. Tapi kali ini cukup provokatif sekali gitu. Oke, jadi kita langsung akan mulai membaca beritanya guys. Jadi ini berita dari Detik ya. Kita langsung mulai membaca beritanya ya. Jebakan Batman Tax Amnesty Jilid 2. Ini oleh Dwi Purwanto Siti Khadijah ya dari Detik News. Ini tanggal 20 April guys. Tanggal 20 April ya, hari Rabu. Kita baca dulu. Tanggal 22 Desember lalu, pemerintah resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ya PMK 196 ini tentang PPS. Ini adalah petunjuk teknis PPS, disebut PMK 196 tahun 2021. Nah, Menkeu mengesahkan regulasi ini sebagai aturan pelaksanaan PPS. Oke. Data per 6 April sebanyak 33.000 wajib pajak mengikuti PPS. Oke. Nah, lucunya ini berita diterbitkan tanggal 20 April, tetapi dia mengambil data 6 April. Jadi kemungkinan berita ini dibikin tanggal 6 April, tapi baru dipublish tanggal 20. Oke, nggak tahu kenapa begitu ya. Nah, dan total harta bersih ada 54.000 miliar, berarti 54 triliun ya yang sudah diungkapkan. PPh-nya yang terkumpul ada 5 triliun guys, 5,6 T. Luar biasa sekali, hebat ya Indonesia ini ya. Program ini mirip dengan TA 2016 sehingga kerap kali disebut sebagai Tax Amnesty Jilid 2. Oke, berlaku 1 Januari sampai 30 Juni ya. PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak ya. Ke asas kesederhanaan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam program ini, WP diberi kesempatan untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Nah, PPS ini menyasar dua kelompok WP. Yang pertama khusus WP orang pribadi dan peserta TA 2016 yang belum mengungkapkan seluruh hartanya saat mengikuti program TA. Dan berdasarkan posisi harta 31 Desember 2015. Oke. Nah, tarif PPh final menjadi 11% untuk harta deklarasi. Ini udah biasa lah ya, 11%, 8%, 6%. Yang untuk investasi dan luar negeri. Kebijakan kedua, nah ini juga sama guys, 18%, 14%, 12%. Nah, ini juga sama, ini nggak usah baca lagi, teman-teman baca sendiri ya. Nah, selain itu, nah di sini mulai nih, WP peserta PPS diiming-imingi. Nah, ini juga kata-kata yang kayaknya cukup provokatif dan bernada negatif ya. Gue rasa seorang wartawan harusnya nggak membuat berita seperti ini gitu. Diiming-imingi akan kebal dari tuntutan pidana karena informasi yang diperoleh melalui surat SPPh-nya
dan lampirannya tidak dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan, atau penuntutan pidana. Oke, kata-kata diiming-iming ini sebenarnya kata-kata yang menggiring gitu, salah gitu ya. Nggak pernah DJP mengatakan kata-kata seperti itu. Oke. Jebakan Batman. Nah, ini adalah subnya ya. Kita langsung baca. Pertanyaannya, apa yang menarik dari aturan Undang-Undang HPP ini? Kendati sebagian besar PMK 196 mengatur tentang dokumen yang diperlukan, tarif beserta sanksinya, namun ada satu ketentuan yang menarik, yaitu pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Oke? Data atau informasi yang tercantum dalam SPPH tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, dan atau penuntutan pidana pajak. Oke, pidana pajak ya guys. Namun dapat menjadi dasar untuk penanganan tindak pidana lainnya apabila data atau informasi tersebut juga dimiliki oleh otoritas yang berwenang. Yang maksudnya otoritas yang lain gitu loh. Nah, tindak pidana lainnya tersebut termasuk yang TOC ya, Transactional Organized Crime, meliputi narkotika, psikotropika, obat terlarang, terorisme, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Hanya 4 TOC saja yang dapat diusut jika otoritas berwenang juga memiliki data atau informasi terkait harta WP. Ini juga setahu gue tidak seperti itu. Di PMK tidak bilang hanya 4 TOC, tapi juga yang lain juga bisa gitu. Klausul juga dimiliki oleh otoritas berwenang mengundang tanda tanya besar gitu. Pasalnya, Menteri Keuangan di pasal 34 ayat 3 Undang-Undang KUP berwenang untuk memberikan izin tertulis secara terbatas kepada pejabat dan tenaga ahli di lingkungan Kementerian Keuangan. Izin itu terkait tugas memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang BP kepada pihak yang ditunjuk. Gitu. Nah, pemberian keterangan dan bukti tertulis oleh pejabat dan tenaga ahli dilakukan dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau kerjasama pertukaran data dan atau informasi dengan lembaga negara, instansi pemerintahan, badan hukum yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan pemerintah dan sebagainya. Gitu. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini seperti jebakan Batman katanya. Nah, ini bahasa wartawan ya. Kok begini bahasanya ya? Coba. Jebakan Batman yang akan menjadi perangkap bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana umum. Oke, salah satunya pencucian uang. Sebab di satu sisi pemerintah menjamin tidak akan ada tuntutan pidana usai pengungkapan harta. Oke, tidak ada kata-kata seperti itu di PMK ya. Di sisi lain, data yang diserahkan dapat menjadi dasar untuk mengusut berbagai kasus tindak pidana umum. Salah satunya terkait pencucian uang. Oke, jadi yang benar adalah di PMK maupun di undang-undang dikatakan itu menjamin tidak akan dituntut pidana perpajakan. Itu tertulis di undang-undang yang di PMK. Tapi bukan semua pidana gitu. Nah, jaminan lolos dari jerat hukum hanya berlaku untuk tindak pidana pajak. Nah, ini benar nih. Hal ini sejalan dengan rezim perpajakan Indonesia yang menganut asas ultimum remedium. Artinya itu pemidanaan itu adalah yang terakhir gitu. Diusahakan yang administrasi dulu, bayar pajak dulu, sejauh mungkin jangan sampai pidana gitu. Itu prinsip ultimum remedium dalam hukum gitu ya. Nah, oke. PPS dan pencucian uang. Dasar hukum Undang-Undang TA dan Undang-Undang HPP tidak ada yang terkait dengan Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Wajar saja gitu. Karena tujuan PPS bukan untuk mendukung pencegahan pencucian uang, melainkan kepatuhan pajak yang meningkat. Ya memang betul sih, tujuan PPS seperti itu gitu. Namun demikian, dia bilang ya, namun demikian, sesuai pembahasan di atas, masih ada kemungkinan WP peserta PPS terjerat kasus tindak pidana pencucian uang dan diproses lebih lanjut sesuai Undang-Undang TPPU dan KUHP. Hal ini hanya terjadi apabila pihak yang berwenang memiliki data atau informasi yang menjadi bukti pidana. Betul. Nah, Guru Besar Pidana Universitas Gadjah Mada ya, Profesor Edi O.S. Hiadries, menegaskan bahwa jika timbul konflik antara dua undang-undang yang bersifat khusus, dalam hal ini Undang-Undang TA ataupun HPP, dilawankan dengan Undang-Undang TPPU, yang seharusnya berlaku adalah Undang-Undang TPPU, katanya. Hal tersebut mengacu pada asas lex specialis systematis, yang berlaku adalah undang-undang yang lebih lengkap dan lebih rinci mengatur kerangka ketentuan khusus. Dalam hal ini, kerangka ketentuan pidana khusus menyangkut keuangan negara. Oke? Apabila WP telah menyadari bahwa harta yang diungkap berasal dari bisnis yang tidak sah,
WP peserta PPS harus memperhitungkan kemungkinan otoritas berwenang mengusut tindak pidana lainnya, terutama pencucian uang. Oke? Nah, jadi di sini nih guys, dia sudah mengatakan, menurut gua sih ini adalah sebuah berita yang blunder gitu ya, di mana dia mengatakan kalau lu adalah pelaku tindak pidana umum, maka lu perlu memperhitungkan kemungkinan otoritas berwenang mengusut tindak pidana ini, gara-gara lu ikut PPS, gitu loh. Ini yang mau disampaikan oleh si wartawan ini. Oke, tapi gue menolak, nanti gue akan sampaikan argumen gue, gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Selain itu, kasus pencucian uang menerapkan asas pembuktian terbalik, sehingga pemilik dana yang berkewajiban membuktikan bahwa dana yang dimiliki tidak terkait dengan praktik tindak pidana. Nah, selama pemilik dana dapat membuktikan bahwa dana itu bukan merupakan hasil tindak pidana, maka wajib pajak tidak perlu ragu ikut PPS. Jadi dia mau bilang kepada kita bahwa kalau lu bisa buktikan bahwa uang lu itu bukan tindak pidana umum, maka lu boleh ikut PPS. Tapi kalau lu merasa bisnis lu itu tindak pidana umum, maka sebaiknya lu hati-hati. Itu yang pengen disampaikan. Yang gue tangkap seperti itu ya, gitu. Full disclosure. Selain isu pidana lain, WP peserta PPS juga harus memperhatikan konsekuensi apabila belum atau kurang mengungkapkan harta jika tidak ingin dijerat jebakan Batman selanjutnya. Nah, di sini dia menggunakan kata-kata lagi jebakan Batman gitu ya, seolah-olah ini dijebak gitu loh. Ibarat mencuci dosa, WP yang hanya mengungkapkan sebagian harta saja akan diganjar dengan pajak dan sanksi administrasi lainnya apabila DJP menemukan data atau informasi mengenai harta yang belum diungkap tersebut. Oke, pembersihan dosa yang dilakukan dengan cara membayar sejumlah PPh final dan sanksi administratif. Oke, peserta PPS K1 akan dikenakan tarif yang PPh final PP nomor 36 tahun 2017. Ini pas final ya guys. PP 36 tahun 2017 itu pas final. Yang nilainya itu kena 12,5% untuk WP tertentu, 25% WP badan, 30% WPOP. Selain itu, mereka juga wajib membayar sanksi kenaikan 200% sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA yang mana itu sudah tidak berlaku. Nanti lain kali dijelaskan, udah tahu kan dia. Nah, peserta PPS kebijakan 2 yang notabene merupakan WPOP juga akan dikenai besaran PPh final yang sama, yaitu 30%. Ini di Undang-Undang KUP ya, dari nilai harta bersih yang belum diungkapkan, lengkap dengan sanksi bunga per bulan sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Oke, seperti itu aja guys untuk detiknya ya, detik.com. Ini beritanya sangat provokatif dan gue berharap mudah-mudahan ke depannya media-media mainstream seperti Detik ini nggak perlulah bikin berita-berita yang seprovokatif ini dan kata-katanya juga kata-kata yang menurut gue terlalu menjurus dan menggiring gitu ya. Seharusnya seorang wartawan lebih akademis gitu. Tapi sudah cukup oke lah, cukup bagus. Oke, sekarang gue akan sampaikan bagaimana pendapat gue mengenai berita ini, gitu guys. Oke, yang pertama adalah yang dia mau sampaikan adalah jebakan Batman yang pertama nih ya. Jebakan Batman yang pertama yang dia mau sampaikan adalah ada perangkap bagi wajib pajak bahwa gara-gara lu melaporkan PPS, lu bisa terkena tindak pidana umum. Ya, salah satunya yang paling besar adalah TPPU ya, tindak pidana pencucian uang itu mengintai Anda gara-gara ikut PPS. Itu yang gue tangkap gitu, yang dia mau sampaikan gitu. Oke. Nah, di sini gue mau kasih pendapat bahwa Undang-Undang HPP itu sudah betul gitu. Undang-Undang HPP itu adalah harmonisasi peraturan perpajakan, oke. Di Undang-Undang HPP itu hanya mengatur tentang pajak, perdata pajak maupun pidana pajak gitu loh. Jadi yang diampuni oleh PPS ini apa? Yaitu pidana perpajakan gitu loh. Oke, yang lain tuh nggak pengaruh. Begitu sudah betul gitu guys. Nggak bisa nih Undang-Undang HPP mengatur pidana yang lain tuh nggak bisa. Undang-Undang HPP tidak bisa mengatur pidana umum, pidana narkotika, pidana TPPU, nggak bisa. Mereka semua sudah punya undang-undang yang khusus tersendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang HPP hanya mengatur tentang pajak. Jadi sudah betul guys, sudah betul gitu ya. Ini kan bukan omnibus law gitu. Ini bukan undang-undang sapu jagat. Ini adalah undang-undang HPP, undang-undang pajak gitu. Jadi dia hanya mengatur tentang perpajakan. Sudah betul gitu. Oke, dia nggak bisa mengatur undang-undang yang lain. Dia nggak bisa membebaskan lu dari semua pidana gitu. Termasuk pidana umum. Nggak bisa. Dia akan bisa membebaskan lu dari pidana perpajakan. Ini sudah benar gitu. Aturannya sudah betul gitu.
Oke, lu bayangkan ya, kalau sampai undang-undang ini membebaskan orang dari semua tindak pidana gara-gara dia ikut PPS, ini justru kacau, justru bahaya, dunia bisa terbalik gitu loh. Nanti bisa tumpang tindih, undang-undang bisa saling bentrok sesama sesama ini lawanin dengan undang-undang HPP gitu loh. Lu kebayang nggak teman-teman, kalau sampai undang-undang ini membebaskan peserta PPS dari semua tindak pidana? Nah, nanti semua orang yang terkena tindak pidana, dia akan menghubung-hubungkan tindak pidana itu dengan si PPS-nya dia, supaya dia nggak kena pidana. Kan gampang, cilaka dong kalau gitu. Lo bayangin, orang ketangkap narkoba, terus dia bilang, dia bandar narkoba nih ya, ketangkap narkoba, terus dia bilang, kan gue sudah ke PPS, jadi gue nggak usah kena pidana narkoba dong. Wah, bahaya kalau begitu. Terus ada orang ketangkap binomo gitu, ketangkap apa tuh, pencucian uang. Terus dia bilang, kan gue ikut PPS, gue nggak usah dipidana dong. Nah, kan bahaya. Ada orang ditangkap korupsi gitu. Tangkap tangan KPK korupsi. Terus dia bilang, oh nggak perlu dipidana karena uang korupsi gue ini sudah gue lapor di PPS gitu. Nggak bisa begitu dong ya, kacau, kacau. Kalau begitu jadi kacau. Memang sudah betul gitu undang-undang HPP yang ngatur pajak. Yang di luar itu nggak diatur. Memang bukan aturannya undang-undang perpajakan gitu. Memang nggak boleh diatur oleh pajak gitu guys. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai Kementerian Keuangan kasih data. Oke. Nah, kan tadi dia juga komplain di situ, dia bukan komplain ya, dia memberitahukan bahwa Kementerian Keuangan itu berwenang kasih data wajib pajak kepada lembaga lain kalau memang lembaga lain itu membutuhkan dalam rangka urusan pidana umum maksudnya, ya, pidana umum. Nah, argumen gua ya memang betul gitu guys, memang betul. Ini perintah undang-undang gitu loh. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Jadi Kementerian Keuangan ataupun PPATK ataupun semua lembaga di Indonesia ini wajib memberikan data apapun yang mereka punya kepada pihak berwenang apabila pihak berwenang ini sedang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana gitu loh. Itu sudah undang-undang yang berlaku umum gitu. Jadi bukan hanya gara-gara lu ikut PPS maka kemungkinannya lu akan lebih besar kena pidana umum, nggak ada hubungan. Menurut gua nggak ada hubungan gitu guys, ya. Jadi Anda ikut PPS ataupun tidak ikut PPS, tetap aja data lu ini ya wajib dikasih oleh siapapun kepada polisi apabila polisi itu sedang menyelidiki tindak pidana umum. Gitu loh. Jadi nggak ada hubungan dengan PPS-nya Anda. Gitu guys. Jadi ini persepsi yang mesti kita benerin gitu loh. Jadi PPS ini tidak akan mencelakakan Anda. Ini bukan jebakan Batman di sini gitu. Memang undang-undang sudah mengatakan seperti itu. Semua lembaga wajib kasih datanya kepada polisi apabila polisi itu sedang melakukan penyelidikan tindak pidana umum. Gitu guys. Gitu. Jadi nggak ada jebakan Batman di sini. Ini menurut gua ya, pendapat pribadi gua. Nah, jadi pengungkapan PPS yang Anda sampaikan itu tidak akan ada hubungannya dengan tindak pidana umum yang sedang dilakukan oleh polisi. Gitu guys. Ya, kenapa? Sekarang gini, Anda kan ikut PPS nih. Lu ikut PPS, lu isi dong PPS-nya. Ada uang tunai, ada deposito, ada tabungan. Kan lu nggak kasih keterangan dong. Oh, tabungan ini berasal dari judi. Kan lu nggak bilang gitu. Iya dong. Oh, uang tabungan ini berasal dari berasal dari jual narkoba gitu. Kan Anda nggak bilang begitu di PPS Anda, ya kan? Gitu, ya kan? Lu nggak tulis keterangan seperti itu, ya dong? Hanya orang tolol yang begitu nulisnya, ya kan? Nah, jadi pengungkapan PPS Anda tidak akan berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan tindak pidana umum, gitu. Karena kan lu tidak tulis di keterangannya itu, gitu guys. Oke, lanjut. Gue pengen kasih persepsi bahwa DJP itu tidak akan jadi proaktif ya. DJP tidak akan proaktif mengirimkan data-data Anda atau data-data kita semua kepada lembaga lain. Gitu guys. Nggak kepikiran di otak gue gitu loh. Nggak ada logikanya. Kenapa begitu? Pertama itu tidak boleh. Data Anda diproteksi oleh undang-undang. Oke? DJP tidak akan sembarangan kirim-kirim data lu kepada pihak lain. Tidak. Gitu. Pertama tidak boleh, kedua tidak perlu. Ya, tidak perlu. Jadi DJP nggak ada keperluan untuk ngirim-ngirimin data lu kepada pihak lain. Apa keperluannya? Apa kepentingannya DJP? Gitu. DJP tidak punya kepentingan untuk membongkar data Anda kepada pihak lain. Nggak ada kepentingan itu. Gitu. Visi misi DJP sangat jelas. Visi misi DJP adalah mengumpulkan dana pajak untuk membantu
pembangunan negara gitu. Nggak ada urusannya dengan tindak pidana pencucian uang, nggak ada urusan dengan korupsi, nggak ada urusan dengan narkoba dan sebagainya gitu. DJP punya visi yang sangat jelas untuk perpajakan gitu loh. Jadi tidak ada kepentingan DJP, tidak ada keperluan DJP untuk membongkar data Anda kepada pihak lain. Gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu guys. Oke. Nah, tetapi kalau lu sedang terjerat masalah pidana umum, sedang diperiksa atau kena masalah pidana umum, penyelidikan gitu ya, maka DJP atau siapapun lembaga di Indonesia wajib kasih data yang mereka miliki tentang Anda kepada lembaga terkait. Itu perintah undang-undang gitu loh. Terlepas dari Anda seorang peserta PPS ataupun bukan peserta PPS. Gitu guys. Memang begitu ketentuannya. Jadi bukan jebakan Batman, memang seperti itu ketentuannya. Bukan gara-gara Anda ikut PPS kemudian data ini disebar supaya pihak lain polisi mengungkap Anda. Enggak begitu. DJP tidak ada kepentingan itu dan tidak ada keperluan untuk itu sama sekali. Gitu guys. Ya. Jadi ingat itu guys. Itu pendapat pribadi gua ya, bahwa DJP nggak ada kepentingan. Jadi DJP itu tidak punya kepentingan untuk mencelakai wajib pajak. Itu yang mau gue maksudkan, yang mau gue sampaikan gitu loh ya. DJP kan bukan musuh Anda, bukan musuh kita semua gitu. DJP itu pengen kita bayar pajak dan dia nggak ada keperluan atau kepentingan untuk mencelakai lu. Nggak ada sama sekali gitu. Jadi intinya DJP kan pengen narik pajak sebesar-besarnya dari warga negara sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku gitu loh. Nggak ada keperluan untuk melaporkan Anda kepada TPPU gitu. Jadi ada orang ngelaporin PPS 100 miliar contohnya. DJP ya diam-diam aja gitu. DJP nggak akan, oh ini ada 100 miliar nih, kita laporin juga ke polisi. Nggak ada cerita seperti itu gitu guys ya. DJP nggak akan melakukan itu. DJP akan keep data Anda di kantor dia, di komputer dia, ya udah diam-diam aja gitu. Nggak akan dengan sengaja dilempar ke pihak lain untuk diproses, tidak gitu ya. Orang pajak tuh sibuk guys. Orang pajak tuh sibuk sekali ngurusin peraturan, ngurusin perpajakan, ngurusin wajib pajak dan sebagainya. Nggak sempat lah mikir-mikir untuk mencelakai orang atau mencelakai wajib pajak. Itu tidak akan terjadi. Gitu guys. Oke. Nah, jadi isu-isu seperti ini tuh sangat buruk efeknya ya. Isu seperti ini bagi orang yang baca aja nih ya, kalau nggak ada edukasi yang tepat, akan muncul ketakutan gitu loh. Buktinya klien gue kirim berita ini ke gue gitu loh. Karena ada ketakutan gara-gara baca berita seperti ini. Ini berita setengah sampah menurut gue sih. Ya, terlalu provokatif, kata-katanya pakai diiming-imingi dan sebagainya gitu loh. Jadi harus kasih edukasi yang lebih tepat gitu guys. Ya, orang yang baca ini aja akan cenderung untuk nggak mau ikut PPS loh, atau mungkin agak sedikit ciut gitu nyalinya gitu loh. Baru baca loh. Oke, apalagi kalau benar-benar kejadian. Kalau benar-benar DJP membagikan data pajak kepada pihak yang lain gitu loh untuk dijadikan masalah pidana umum, kan kacau gitu kan. Jadi tidak mungkinlah DJP bahkan kepikiran pun enggak gitu ya untuk menyebarkan data-data Anda kepada lembaga lain gitu. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja, nggak mungkin gitu ya. Sengaja udah nggak mungkin, tidak sengaja pun nggak mungkin gitu. Oke, data kita itu diproteksi dengan aman. Oke, coba Anda ingat-ingat ya. Coba teman-teman diingat-ingat. Data presiden aja itu kan bocor, ya kan? Data presiden itu data, kalau nggak salah data vaksin tuh bocor gitu kan. Data pribadi presiden bisa bocor. Tapi pernah nggak kita dengar data pajak orang bocor? Gue sih nggak pernah dengar. Gue nggak pernah dengar ya. Data SPT tahunan orang bocor. Pernah nggak kita dengar? Nggak pernah. Karena apa? Data pajak diproteksi dengan sangat kuat. Gitu loh. Data presiden aja bocor. Tapi data pajak nggak pernah bocor. Belum pernah kejadian maksudnya guys. Gitu. Mudah-mudahan nggak pernah kejadian. Oke. Nah, terus coba kita ingat-ingat guys. Kita ingat-ingat dari sejarah kita ya. Kan kita sudah TA tuh, TA 2015. Pernah nggak kita dengar dalam kasus TPPU atau kasus pidana umum apapun gitu ya di Indonesia ini, di mana salah satu buktinya di pengadilan adalah SPPH atau data TA seseorang? Pernah nggak? Seingat gua tidak pernah ada kasus. Oke, tidak pernah ada kasus pidana umum atau pidana yang bukan pajak gitu ya, di mana data pajak seseorang dijadikan bukti. Tidak pernah, gitu. Karena gue rasa pajak juga nggak kasih data itu, gitu loh. Lagi pula, kalaupun pihak berwenang mau memiliki data Anda, tidak usah lewat pajak. Dia kirim surat ke PPATK, semua data keuangan Anda keluar.
gitu. Nggak perlu lewat DJP, sudah bisa lewat PPATK, gitu guys. Oke? Jadi kita tidak pernah ya ada dengar kasus pidana umum menggunakan basis data pajak. Jadi Anda nggak usah khawatir ke PPS, gitu guys. Oke? Gitu. Jadi tidak mungkin dan tidak akan pernah rasanya ya data PPS Anda akan menjadi bukti di pengadilan untuk kasus pidana umum. Rasanya sih nggak akan terjadi dan nggak ada hubungan, gitu guys. Oke? Kalau Anda kena masalah pidana, semua data Anda akan didapatkan dari PPATK. Tidak perlu nunggu DJP. Gitu guys. Ya. DJP pun gue rasa tidak akan mau kasih data itu kepada pihak manapun. Gitu loh. Karena ini akan sangat berbahaya, akan berefek sangat buruk terhadap DJP itu sendiri. Gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita bahas PPS versus otoritas berwenang lain gitu ya. Nah, tadi kan dari pihak DJP tidak akan dengan sengaja memberikan data kita ke pihak lain. Sekarang kita balik. Pihak lain yaitu polisi, anggaplah. Polisi pun tidak bisa nih datang ke kantor pajak atau ke DJP, "Ayo dong, gue mau ambil semua data Kementerian Keuangan, mau ambil semua data wajib pajak yang sudah ikut PPS, kita mau ambil, mau kita olah." Nggak bisa begitu, guys. Nggak bisa. Polisi kalau mau datang ke Kementerian Keuangan, mau ngambil data seseorang, harus bawa bukti. Ini orang kasusnya apa, masalahnya di mana, sudah tersangka atau belum. Kalau sudah tersangka, baru bolehlah datanya dibuka. Kalau cuman baru kira-kira, ya nggak bisa, gitu guys. Jadi nggak bisa nih pihak lembaga lain, baik itu polisi atau siapapun gitu, datang ke Kementerian Keuangan, mau ngambil data PPS kita semua, mau dibawa pulang, mau dianalisa. Tidak bisa. Nggak bisa gitu guys. Nggak bisa begitu dan tidak akan terjadi seperti itu. Gitu guys. Ya. Jadi semua data kita terproteksi dengan cukup aman. Itu menurut saya, pendapat pribadi gua. Jadi jebakan Batman yang pertama itu ada kekhawatiran yang berlebihan. Tidak akan terjadi seperti itu. Oke. Sekarang jebakan Batman yang kedua. Dia mengatakan, ini persepsi yang gue tangkap ya. Dia mengatakan bahwa ikut PPS itu lo harus full disclosure. Harus lapor semua, jangan sampai ada yang nggak lapor. Karena kalau lo nggak lapor, lo akan seolah-olah terkena jebakan Batman, di mana lo akan kena pajak yang tinggi, gitu. Nah, menurut gue ini juga salah. Ini pendapat yang salah nih. Ini pendapat orang yang nggak ngerti pajak nih ya. Gitu. Tapi gini, gue selalu warning ke orang lain gitu. Gue selalu warning ke klien gue atau ke siapapun, kalau lo ikut PPS, lo harus lapor semua, full disclosure. Itu benar, gitu. Jangan sampai lo nggak lapor, apapun jangan sampai lo nggak lapor. Semua harus lapor. Oke? Kalau ada ketahuan nggak lapor, ya memang wajib pajak yang salah tuh. Bukan jebakan Batman. Kalau wajib pajak dikasih kesempatan ikut PPS nih, dikasih tarif yang murah 8% atau 14% gitu. Lu masih sembunyiin harta lu. Kan lu kurang ajar. Gitu. Ya kan? Kan lu yang kurang ajar gitu kan. Bukan DJP-nya yang jebakan Batman, enggak. Memang lu salah. Lu udah kasih kesempatan, kasih tarif murah, lu masih sengaja menyembunyikan. Itu kan lu yang salah dong. Dan di undang-undang sudah tertulis dengan jelas gitu. Kalau lu nggak lapor, yang ditemukan yang belum dilapor ini sekian dendanya. Kan sudah tertulis dengan jelas. Tidak ada jebakan di sini. Gitu. Undang-undang sudah tertulis dengan sangat jelas. Lagi pula, kalau Anda tidak lapor ke PPS, berlaku Undang-Undang KUP. Ya KUP kan biasa saja. Bukan lebih tinggi pajaknya. Itu pajak normal. Gitu loh. Jadi tidak ada jebakan Batman di sini. Gitu loh. Seperti itu guys. Cuman gua juga juga mem-warning pada Anda semua, kalau sudah ke PPS jangan sampai ada yang ketinggalan. Gitu guys, ya. Jangan sampai ada yang belum atau lupa atau sengaja tidak sengaja untuk tidak dilaporkan di PPS ya. Jangan sampai terjadi itu. Udah, kita udah cukup membahas mengenai yang beritadetik.com ini. Masih ada lagi jebakan Batman ketiga yang banyak orang juga permasalahin, yaitu pembatalan PPS. Nah, isu ini sudah dimulai sejak awalnya PPS ya, tetapi baru-baru ini mulai lagi banyak dibicarakan orang karena di websitenya DJP dituliskan sekarang. Di websitenya DJP yang PPS sudah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pembatalan PPS. Oke? Tapi gua secara pribadi ya sampai hari ini masih punya keyakinan yang sama, yaitu tidak akan ada PPS yang dibatalkan. Oke, kenapa? Pertama, kita lihat ke TA yang dulu. TA 2015 tidak ada satupun yang dibatalkan. Oke, sekarang PPS juga sama, tidak akan dibatalkan. Oke, nah sekarang gini, kenapa gue bilang tidak akan pernah dibatalkan? Ngapain sih DJP batalin PPS lu? Coba lu pikir-pikir.
Coba lu pikir-pikir. Ngapain sih DJP itu mau batalin lu, PPS lu? Buat apa? Buat apa coba? Gitu. Ada banyak mekanisme yang bisa dipakai oleh DJP untuk membantu lu untuk membayar pajak lebih baik. Contoh nih, ada PPS mungkin ditemukan ada data yang salah. Kan dia tinggal kirim surat. Kirim surat suruh verifikasi, suruh klarifikasi, atau suruh bayar pajak tambahan. Gitu loh. Tidak akan dibatalkan suket Anda gitu. Tidak mungkin. Tidak ada logikanya di mana DJP akan membatalkan suket Anda. Gitu loh. Kalau sampai dibatalkan kan lu ribut. Lu ribut ini bisa rame seluruh Indonesia. Gitu. Jadi DJP tidak akan mengambil resiko itu. Buat apa? Buat apa ngebatalin PPS orang? Gue nggak kepikiran. Gitu loh. Jadi memang betul di undang-undang di PMK PPS bisa dibatalkan. Memang betul. Tetapi nggak akan dilakukan. Buat apa membatalkan PPS seseorang? Gitu loh. Mending dikirimin surat suruh bayar pajak tambahan. Kan beres. Gitu guys. Jadi nggak usah khawatir. Jadi menurut gue ya, pendapat pribadi gue ya, 0% PPS akan ada pembatalan. Dengan alasan apapun. Nggak akan mungkin. Mending dikirimin surat, disuruh verifikasi atau klarifikasi, disuruh bayar pajak tambahan. Beres. Gitu guys. Ya. Jadi buat teman-teman semua ketakutan-ketakutan yang tadi itu adalah ketakutan yang berlebihan. Santai saja, sabar saja. Tenang saja guys ya. Kalau Anda mau jadi orang jujur, pajak itu ada di pihak Anda. Lu tenang aja. Kalau lu mau jadi orang jujur, DJP akan bersama lu. Gitu loh. Oke, jebakan Batman yang berikutnya. Ini banyak orang berpikir begini. Kalau gua ungkapkan ke PPS, nanti gua diperiksa dong. Kalau gua memberitahukan harta gue sekian, berarti kan orang pajak bisa mikir gue punya penghasilan sekian, punya bisnis sekian yang gue nggak lapor dong. Gue bakal dikejar-kejar dong. Nah, oke. Ini adalah ketakutan yang wajar gitu, ketakutan yang normal-normal saja, sesuai dengan logika ya. Tetapi argumen gue seperti ini. Untuk tahun 2020, 19 dan sebelumnya itu diampuni semua, gitu loh guys. Oke, lu bayangkan udah berapa puluh miliar potensi pajak PPH PPN lu yang diampuni. Lu bayangkan, lu coba hitung. 2020 ke bawah diampuni semua. Oke, sudah aman dong? Tahun 2021 memang sudah sewajarnya lah itu diperiksa dan dikejar pajak dan lu bayar pajaknya. Gitu guys. Ya. Kalau lu ikut PPS nilai besar, anggaplah berapa miliar atau puluhan miliar lu ikut PPS. Kan orang pajak kan nggak bodoh. Orang pajak kan pinter gitu loh. Kan mereka nggak goblok dong. Begitu dia lihat harta puluhan miliar, kan dia tahu penghasilan lu setahun berapa, berarti kira-kira 2021 sekian nih penghasilan lu. Atau omset lu. Kan kelihatan dari situ. Ya dong? Kalau dia nggak periksa lu di 2021, dia bodoh. ARI bodoh kalau dia nggak periksa lu di 2021. Gitu loh. Jadi, memang sudah sewajarnya 2021 itu diperiksa dan bayar pajaknya. Gitu guys. Jadi ini bukan jebakan Batman. Memang sudah sewajarnya. Gitu guys. Oke? Jadi, tapi gini, kalau gara-gara ketakutan ini, kemudian lu berpikir tidak mau ke PPS, gue simpan aja di rumah semua duit gue. Itu persepsi yang salah, guys. Itu langkah yang blunder. Blunder sekali, salah pola pikir seperti itu. Ya. Justru sekarang kita balik. Sekarang saatnya gue mau jujur. Oke? Gue sudah diampuni bertahun-tahun ke belakang. Oke? Dan gue akan korbankan 2021 kalau diperiksa. Kan belum tentu diperiksa loh. Kalau diperiksa gitu. Dan kedepannya gue mau jadi orang jujur. Udah kita terbuka semua. Maka hidup lo akan tenang. Hidup lo akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia gitu guys. Memang bayar pajak lebih tinggi. Tetapi lo akan mendapatkan imbal hasil sebagai berbentuk ketenangan ini loh gitu guys. Peace of mind gitu guys. Oke? Nah, bayangkan nih, ini kan ibaratnya penghapusan dosa gitu ya. Jadi lu mau hapusin dosa-dosa lu, ya kan? Lu nggak bisa nih menghapus seluruh dosa lu tanpa sisa tuh nggak bisa, gitu ya. Tetapi lu sudah diampuni dosa-dosa seumur hidup lu minus 1 tahun. Oke? Minus tahun. Maksud gua gini, kalau gua berumur 30 tahun nih sekarang, semua dosa-dosa gua selama 29 tahun tuh diampuni. Yang kelewat tuh cuma satu, yaitu yang tahun 2021. Yaitu tahun kemarin gitu kan. Jadi seumur hidup lu semua dosa-dosanya diampuni minus setahun. Lu cukup bayar 14% atau 8%. Itu murah banget, guys. Itu murah banget, gitu ya. Jadi ini tuh sudah bagus banget. Program PPS sudah bagus banget. Kita semua mesti ikut gitu. Lu nggak usah khawatir masalah jebakan Batman itu. Tidak akan terjadi semua, sebagian besar kekhawatiran kita itu tidak akan terjadi.
gitu guys. Kecuali 2021. Kalau 2021 ya memang sudah sewajarnya gitu guys. Gitu. Oke, itu aja pendapat gua hari ini guys ya. Jika teman-teman mau bertanya langsung pada saya, gitu, Awan akan tersedia gratis di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa hubungi saya di www.ta2022.com ya. www.ta2022.com. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa. Selamat malam. Oke.